Wow. Yeah. Halo teman-teman semua, aku baru aja habis mandi, udah siap-siap juga. Sekarang mau keluar dan juga mau buat konten. Tapi aku bingung nih, kira-kira hari ini mau buat konten apa ya? Kayaknya enaknya kita review jajan kuliner ini deh, tradisional ya, yang ada di pasar. Kita mau cari dulu yang ada di pasar, nanti kita review. Kayaknya juga enaknya kita reviewnya nanti di pinggir pantai, gimana? Enak banget pastinya kan? Yaudah, ikuti terus perjalanan kulinerku ya. See you! Halo sobat kuliner, ini bagus banget. Sekarang aku lagi ada di pasar tradisional yang ada di Kota Balikpapan. Kayaknya kalau ke pasar tradisional nggak lengkap kalau misalnya aku nggak nyicipin makanan tradisional yang ada di sini. Kira-kira di mana ya? Ya udah, ikutin terus ya. Nah, akhirnya aku dapet ini kue-kue jajanan tradisional yang ada di Kota Balikpapan. Izin nge-vlog ya Bu ya? Boleh, boleh. Oh iya, boleh Bu. Makasih Bu. Wah. Ini apa namanya nih Bu jajanannya Bu? Oh, yang ini nona manis. Boleh saya nona manis satu. Kemudian ini? Ini wajik ya. Berapa Bu semuanya? 34 Mas. 34.000. Ibunya yang mana? 3 ya? Berapa seminggu? Hah? Sekilo ya? Sobat kuliner, nah tadi kan aku udah jalan-jalan ini ke pasar tradisional yang ada di Kota Balikpapan. Juga udah beli jajanan tradisional yang ada di sana. Kita mau review nih, apa aja sih dan bagaimana rasanya makanan-makanan tradisional yang ada di sini. Kita keluarin aja dulu ya satu-satu ya. Ini ada ongol-ongol. Kemudian ini ada nona manis ya, tadi nona manis. Ini juga ada kue apam. Tadi kue apam beli dua juga kue apam. Kemudian, nah ini lemper. Ini sebenarnya lemper nih salah satu kuliner jajanan kesukaanku nih. Kita keluarin aja dulu. Yang pertama kalau gitu kita bakalan coba apem ya. Apem putih. Apem nih sebenarnya ini makanan bukan khas dari Balikpapan aja, sebenarnya ini jajanan khas tradisional dari Indonesia. Jadi berbagai macam makanan yang ada di sini tuh beraneka ragam dari berbagai ini sih daerah. Ini apem kita cobain. Yang maksudnya apem lembut, kemudian manis, enak. Setelah apem, kayaknya kita cobain ongol-ongol. Nah, ongol-ongol ini dia ditaburin sama kelapa ya, parutan kelapa. Jadi sebenarnya ini makanan biasanya manis dan ini menggunakan gula merah juga.
kita cobain aja langsung. Teksturnya kenyal seperti jelly. Manis dari gula merahnya. Memang lebih cocok kalau pakai parutan kelapanya. Jadi dia lebih nyatu. Cocok untuk bekal kalau kita mau kerja atau anak-anak mau sekolah. Enak banget. Kayak ada telepon. Bentar ya. Halo? Halo Daniel, lagi di mana? Oh, aku lagi ini review makanan nih di pinggir pantai. Oh, nah kebetulan kamu lagi review makanan. Di tempat kerjaku ada promotion baru nih, ada dessert juga dan minuman. Kamu mau coba review nggak? Sekalian buat konten kamu. Wah, boleh banget. Aku nge-review dessert yang di sana. Oke, aku tunggu di sini ya. Kamu langsung ke sini aja. Oke. Oke. Oke, siap Opi. Sip, sampai ketemu. Bye-bye. Oh iya, makasih ya. Sobat kuliner, tadi aku sudah nyobain ini berbagai macam jajanan kuliner khas dari Nusantara, tepatnya dari Balikpapan ini. Nah, habis ini sepertinya aku mau cobain dessert yang ada di salah satu hotel yang ada di Balikpapan. Tadi temanku menghubungi, namanya Ovi, dan sepertinya aku mau review makanan yang ada di sana. Ikuti terus perjalanan kuliner TVRI Kalimantan Timur kali ini. Nah, di sini aku mau kenalin ke Chef Kelana. Nanti Halo. bakal diarahin bagaimana sih caranya bikin warmed chocolate pie ya, Chef? Iya. Iya. Halo. Halo Chef, saya Kabar? Daniel, Daniel kabar ya? baik sama Chef Lana Lana ya. Tuh. Daniel. Sering Daniel, dengar aku namanya. geser sebentar ya. Nanti ketemu lagi. Ini bareng Chef Lana dulu. Nanti Iya. kita ketemu lagi pas review. Boleh? Oke, boleh banget. Aku geser Oke. dulu. Mari. Mari. Bye. Ada Chef. Ini katanya menu baru ya Chef ya? Ya, menu buat promosi bulan ini. Oke, menu. Jadi bulan promosi ini kita bikin coklat ya, pie. pie. Oke, Jadi untuk bahan-bahannya aku langsung masuk aja ya. boleh. Jadi ini kan untuk mempersingkat, kalau untuk pie itu kan ada yang keras ya, yang keras pie namanya. Itu kita bahan-bahannya itu tepung, gula, telur, Oke, ini tepung gula sama butter. sama butter. Ya. Berarti- Ini diaduk sampai dia jadinya kayak gini. Nanti resepnya saya kasih ya. Oke, boleh Chef. Ada resepnya. Jadi seperti ini. Nah ini masuk, tadi udah saya dinginkan dulu, dia harus benar-benar didinginkan supaya butternya nggak melted. Baru masuk cetak ya. Masuk cetak kayak gini. Baru udah dicetak ya. Ya, ini kan adonan apa? Cetakan pie. Jadi Anda bisa Untuk bikin Proses pengadonannya sekitar berapa lama sih Chef ini? adonan ini. Itu paling nggak sampai 10 menit. Enggak sampai 10 menit. Tapi disimpan dulu rest selama 15 menit supaya dia firm ya. Oke. Supaya dia nggak melting. Kan butter itu cepat melted ya. Jadi kita apa namanya? Kita cetak dulu di sini. Dibikin seperti ini. Oh, dia sama-sama cetakannya ya berarti. Iya, Ukuran jadi- cetakannya. Ukuran cetakannya. Nanti setelah cetak kita langsung bake. Jadi kita bake dulu sampai dia tidak terlalu matang, setengah matang ya. Udah jadi gini Kan Chef. kita make sure seperti ini. Kita langsung bakar nih ya setengahnya. Kita bakar. Ini udah jadi kan? Iya. Berarti kita masukin ke oven. Ya, make sure oven standby. Oke. Saya standby-kan Berarti- dulu. Prosesnya itu setelah pembuatan dicetak ini kemudian kita masukkan ke oven. Ya, Gitu. itu ovennya udah panas, standby. Tapi Chef, misalnya kalau teman-teman di rumah nggak punya oven ini, bisa menggunakan teflon aja kah? Atau gimana Chef? Bisa teflon, Teflon. tapi apinya harus kecil. Oke. Apinya kecil, tapi nanti tutup. Oh, ditutup Tutup atasnya ya, Oke. tutup. Nanti setelah kayak dikukus ya modelnya, Oh, model tapi api dikukus. kecil supaya dia nggak gosong, ya. Ini kita bakar Ini dulu ya, kita bakar dulu. sekitar 10 menit. 10 menit Ya, Oke. 180 derajat Celcius.
kita kemungkinan akan menunggu mengoven selama kurang lebih 10 menit. Kita juga akan Nah, sambil kita nunggu oven selesai, kita ya buat kan? apa lagi nih, Kita Zak? akan bikin isinya. Oh, isinya. Isinya. Isi dari Ini kita taruh sini dulu, sekitar 75 gram ya kan. 75 gram. Habis itu ini kita panasin. Ini kita perlu untuk melelehkan, ini kita panaskan susu. Jadi saya ada susu sekitar 100 ml ya. Menggunakan susu Fresh milk. fresh milk, Fresh ya, berarti milk. ya? Fresh milk. Ada nih banyak cara nih, ada yang ngasih susu Kental manis Carnation, kental manis macam-macam ya. Tapi kan tingkat kemanisannya terlalu tinggi gitu. Sementara saya mau coba bikin jangan terlalu sweet. Berarti menggunakan fresh milk ya. Ya, kalau terlalu sweet kan tahu sendiri kan. Nah, ada yang ngasih gula, ada yang ngasih madu, macam-macam sweetnya. Kalau saya lebih pengen rasa coklat itu dominan gitu. Ini kan saya kasih coklat powder lagi nanti. Ini ada coklat Iya kan? powder. Kemudian Jadi- ini apa nih, Chef? Ini vanilla essence-nya untuk wanginya, ini ada gula, pakai telur, pakai maizena sedikit sama krim. Oh, ini pakai krim. Krim ya. Ya. Berarti Ini kita kasih susu panas ini untuk melelehkan coklat. si coklat ini. Jadi kita nggak perlu masukin ke pemanas, tapi cukup di Tadi make sure susunya benar-benar sudah mendidih, ya. Lebih baik kita Ya. buat sendiri aja di rumah ya. Ya, ya ini kita aduk-aduk sampai dia meleleh kan. Jadi kita lihat dia udah meleleh, ya kan? Tuh, ya kan? Berarti prosesnya itu dengan kita memanaskan susu hingga mendidih, kemudian baru dicampurkan sama Ya. coklatnya, kemudian baru diaduk. Jadi kita jangan masukin bahan yang lain sampai kita pastikan coklat ini semuanya sudah benar-benar sempurna, dia punya cair menyatu sama Menyatu susu. sama susu. Ya, kalau karena kan kita butuh suhu untuk melelehkan coklatnya. Jadi ya. Ini coklat sama susunya dicampur, diaduk, jadi agar tidak menggumpal. Gitu. Ya, menggumpal dia. Benar, Menggumpal bahasa. Belum lagi kan kita, ya kan? benar. Nah, setelah itu ini kan kita udah Udah diaduk, udah mulai rata ya. udah mulai rata. Nah, selanjutnya saya akan panaskan krim sedikit ya. Oke. Krim ini kira-kira 100 ml. Ya. Sama gula sekitar 25 sampai 40 gram ya. Jangan terlalu Perkiraan berapa sendok sekarang jadi? 2 sendok makan. 2 sendok makan ya. Iya. Karena memang kalau untuk kita buat pastry ini timbangannya itu harus bagus, harus pas ya. Agar tidak terlalu manis atau Ya. kurang manis gitu ya, Chef? Supaya waktu dicampur itu dia punya rasa yang pas manisnya, pas semuanya gitu nggak. Oke. Jadi kombinasi rasa itu nggak asal gitu kan. Jadi banyak chef-chef di hotel itu walaupun dia sudah pengalaman, dia harus mengukur, menimbang semua Apa semua bahan-bahan bahan-bahannya. Jadi dia nggak bisa kayak kalau di hot food biasa kan pakai filling kan, Nah, masukin pakai filling. Kalau untuk makan pastry itu semuanya harus ditimbang. Kalau misalnya salah timbangan kan bahan-bahannya juga mahal lumayan, ya kan? iya benar juga, Chef. Jadi costing juga. Ini saya udah panaskan, jadi jangan sampai mendidih ya. Ya. Yang penting panas aja. Kemudian Saya masukin lagi sini, saya aduk ya. ini Terus saya kasih tepung maizena. maizena. Ya. Fungsinya untuk tepung maizena sendiri apa, Chef? Ini hanya untuk perekat. Jadi nanti waktu kita bake, ya kan? Waktu kita bake dia merekat, dia bentuk gitu. Jadi nggak meleleh, Nggak meleleh. nggak terlalu cair. Jadi dia bentuknya akan padat ya. Iya betul. Dia nggak terlalu cair, ya. Saya kasih sedikit nih, langsung aja saya tuang. Oh. Ya. Ya, ini saya aduk pakai ini biar cepat. Nah, saya suka menambahkan coklat powder ya, sedikit Coklat aja. powder, 4 bubuk jadinya. Coklat powder ini rasanya lebih pahit dia, lebih agak pahit ya. Baik. Jadi saya kotok. Jadi nanti tadi gula udah, ya kan? Coklat powder udah masuk semuanya.
baru saya masukin telur. Satu biji, satu telur ya. Telur. Wah, Aduk rata semua. ya. Nah, setelah masukin telur, saya kasih sedikit vanilla essence Vanili. atau bubuk boleh. Vanilla ya, ini hanya untuk pewangi tapi jangan terlalu banyak, dikit aja. Biar dia untuk rasa ya. Dari Iya. wangi untuk rasa. Ya. Ternyata untuk mencampurnya juga sebenarnya nggak begitu sulit ya, karena dengan diaduk aja terus menerus dia juga akan tercampur menjadi satu. Kan kita lihat kan Udah meleleh semua. Nah, di dalamnya kan ada tepung, ada telur. Dialah yang membuat si pie ini nanti benar-benar apa namanya? Mengembang atau Enggak ngembang, enggak dia nggak perlu ngembang. Dia nggak perlu. Dia merekat sebagai perekatnya, ya. Aduk nih. Oke. Bisa udah jadi. Saya hanya bikin untuk 2 porsi. Tunggu, ini kan kita ambil dari oven nih, Benar. ceritanya kan? Seperti ini. Ngelihatnya aja udah ngiler ya, padahal Ya, ini belum udah. jadi. Saya ini Ini aja ya. di oven lagi ya. Di oven lagi karena piringnya juga tahan panas. Oke. Benar-benar. Kemudian ternyata untuk proses pengovenannya sendiri itu juga ketika sudah dicampurkan dengan adonan yang ini tadi, adonan coklat, baru kemudian kita masukkan lagi di oven, kita tunggu sekitar 10 menitan ya. 10 menitan lagi untuk agar kita tahu bahwa pie-nya itu benar-benar matang dan siap untuk dihidangkan. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Nih, lumayan panas, tapi karena chef biasa di dapur ya. Jadi ini kita langsung cetak buru-buru karena panas ya. Nah, ini udah jadi. Ini kita bikin setengah matang. Kan saya perlu dekor sedikit. Di atasnya saya kasih Powder. coklat powder karena coklat powder itu saya suka banget ya. Pahit dari coklat powder itu jadi balance nanti dia. Wah. Ini kan. Nah, ini kita tutup seperti ini. Ini saya kasih buah karena saya nggak susah sulit-sulit. Saya kasih dua buah anggur supaya dia ini. Terus saya akan kasih sedikit es krim. Saya hanya kasih es krim vanilla aja. Ya. Saya taruh di atasnya ya, di atas coklatnya seperti ini. Ya. Terus saya perlu hanya kasih satu lembar mint leaf. Daun mint ini dia fresh ya, segar. And then I just put it like this. Pasti. Ini dia, selesai. Halo Mas. Halo juga. Apa kabar Mas? Baik. Saya Daniel. Saya sekarang sama Mas Chandra. Mas Chandra ya. Oke Mas. Jadi sobat kuliner yang ada di rumah, tadi saya sudah buat dessert makanan bersama chef yang handal banget. Nah sekarang saya mau buat minumannya untuk menemani makan dessert tadi. Sekarang saya mau buat minuman. Kira-kira minuman apa ya bersama Mas Chandra? Ya udah, yuk kita langsung buat. Oh iya, sekarang kita mau buat minuman apa nih Mas? Minuman untuk akhir makanan kita sebut watermelon smoothie Oke, watermelon smoothie. atau semangka smoothie. Semangka smoothie berarti berbahan utama semangka ya? Ya, dan yogurt. Dan yogurt ya? Ya. Yaudah, kalau gitu apa aja sih Mas bahan-bahannya? Baik, saya sebutkan satu fresh watermelon atau semangka jus ya. Semangka jus, Kemudian ada juga yogurt plain. yogurt Ya. blend ini ya. Kemudian ada madu, Ada madu, atau honey. ya. Ada mint leaf, ya, Daun mint. daun mint. Ya udah kalau gitu tahap awalnya apa nih Mas? Ya, Kalau gitu. baik. Saya akan langsung aja untuk kita langsung kita pouring dulu untuk fresh juice-nya, ya. Boleh. Nah, untuk itu kita pouring mungkin sekitar 10
Faro atau mungkin 250 mili. Sekitar 250 mili. Kemudian saya kasih 2 sendok teh atau sendok teaspoon Oke. Yogurt tadi ya. Yogurt, Ini ditambahkan 2 sendok yogurt. ya. Kemudian kita kasih madu cukupnya. Kasih madu secukupnya. Itu untuk menambah rasa manis ya. Siap. Minumnya kita satu-satu untuk Berarti pakai daun mint. Ini dia daun mintnya. ya. Berarti helai demi helai yang dimasukkan. Iya. Ya. Secukupnya Kemudian ya. Kemudian kita tambahkan es cube atau es batu ya. Ini yang Ya. buat seger pastinya minumannya. Ya. Menggunakan es batu. Ya. Udah nggak sabar gitu pengen mencicipin gimana rasanya dari jus mangga ini ya. Ya. Ini dia. Kemudian kita udak, Oke, kemudian kita udek. kita stir. Biar madunya tadi Iya. tercampur sama yogurtnya. Iya. Nah, ini juga untuk pemanisnya. Ini dia. Sudah jadi, Mas? Sudah. Sudah jadi dong. Wah, ini lihat nih, aduh. Sangat menggiurkan kan yang pastinya. Untuk sobat kuliner yang ada di rumah pasti udah nggak kebayang gimana rasanya ini. Makanan dessertnya udah jadi dengan tampilannya, aduh, enak banget ini pastinya. Kemudian juga sama minumannya. Tapi nggak mungkin aku makan atau minum sendirian kan. Jadi harus ada temen. Ya, temanku tadi, Mbak Ovi. Kira-kira kemana ya Mbak Ovi ya? Oh, ini dia. Halo. Halo Mbak Ovi. Gimana tadi sama chef? Ya, seneng banget. Apalagi chefnya banyak banget yang belajar dari chef ya. Kalau gitu kayaknya kita langsung review aja ya Mbak ya. Boleh? Dari segi penampilan nih Mbak ya. Ini cakep banget ya. Nih, kalau sobat-sobat kuliner di rumah bisa lihat. Ini di sini ada es krim, kemudian juga ada pie-nya. Sama di sini juga ada taburan-taburan ini serbuk coklat ya. Kita kayaknya langsung aja ya Mbak. Biasanya kita kalau makan dessert ini kita mulai dari mana? Es krimnya dulu atau pie-nya? Nah, sesuai selera. Biasanya kalau misalnya yang suka manis banget, bisa kita langsung mix gitu. Bisa langsung mix. Iya, jadi ini coklatnya kan udah melted banget nih. Benar. Langsung kita kasih Oh, kita es krimnya di atasnya. langsung kita kasih es krim. Biar di lebih atasnya. mantep. Ada sensasi dinginnya gitu. Boleh, boleh. Jadi kan pakai ice cream vanilla ya. Iya. Jadi di mix dengan coklat itu mantap banget sih. Jangan lupa pakai pie-nya. Kita coba langsung ya. Kita langsung. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari penampilan yang cantik ini, sayang banget mau dipotong. Tapi wajib, harus dicobain. Ini dia suapan pertama. Manisnya perpaduan antara es krim vanila sama coklat. Jadi tidak enek ya kalau dimakan. Biasanya kalau orang di sini kalau pesan ini banyak berarti. Oh, kalau banyak kita banget. nantiin. Apalagi makannya di teras ini nih paling banyak. Kebanyakan orang-orang nongkrong gitu, ngopi sambil nyari dessert. Biasanya yang paling banyak dipilih itu memang warm chocolate pie ini. Oke. Apalagi cuaca panas, minumnya watermelon smoothies, terus nanti dessertnya pakai warm chocolate pie ini memang Enak banget berarti enak ya. banget sih. Nih, berarti untuk teman-teman yang hobi nongkrong,
terus mungkin lelah gitu kan, bad mood. Nah, makan pie coklat ini pasti langsung naik moodnya. Enak banget. Kayaknya kalau makan yang manis-manis dessertnya gini, kita harus cobain sama yang seger-seger ya. Betul. Wajib. Wajib harus cobain. Nah, kita harus cobain watermelon smoothies-nya, Mbak. Gimana? Nih, kalau menurut saya nih, Mbak, kalau dari watermelon smoothies-nya nih, warnanya tuh cerah yang buat beneran pengen dihabisin langsung. Dengan tampilan yang pastinya ada daun mintnya di atas. Ini sama watermelonnya yang menghias jadi lebih cantik. Kemudian ada yogurtnya. Sama kita lihat apakah rasa madunya lebih strong atau malah lebih menangan rasa dari watermelonnya. Ya boleh kita cheers? Boleh. Kita cheers. Oke. Gimana, Daniel? Aku kira tadi dia lebih menangan rasa semangka atau rasa madunya, ternyata enggak. Ternyata balance. Kemudian manis dari madunya pas untuk semangkanya. Jadi mungkin kalau semangkanya kita kan nggak tahu ya kalau ada yang mungkin ada yang manis, ada yang enggak. Cuman karena dengan campuran madu ini jadi enak banget. Betul. Seger banget. Tadi kan untuk price dari pie-nya itu 50.000. Nah, kalau untuk watermelon smoothies-nya berapa? Ini 45.000 aja. Oh, ini 45.000 aja. Betul. Itu udah net. Itu udah net. Udah net. Gitu portion. Buat temen-temen sobat kuliner yang ada di rumah nih, apalagi yang ada di Balikpapan, wajib banget datang ke Ibis Hotel Balikpapan. Nah, karena ini kalian nggak sampai 100.000, kalian bisa nikmati dessert sama minumannya. Betul. Ya kan, jadi ajak teman-teman atau keluarga di rumah gitu kan, datang nongkrong di sini. Wih, seru banget. Sobat kuliner yang ada di rumah, inilah tadi review makanan saya dan juga Mbak Ovi. Semoga teman-teman di rumah pastinya kepingin atau ingin mencicipi, bisa langsung datang aja ke Ibis Hotel Balikpapan. Kemudian juga di sini, ya sebenarnya murah sih. Untuk teman-teman pasti bisa kok aja teman-teman yang nongkrong. Kalau gitu saya Daniel Indran dan juga Mbak Ovi. Tetap stay tune terus di Kuliner TVRI Kalimantan Timur.